Di dalam Al-Quran, posisi dan keutamaan ibadah untuk berbuat baik kepada orang tua, mentaati perintahnya, menjalankan apa yang telah diperintahkan, ini ternyata menduduki porsi yang sangat utama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukkan berbakti kepada orang tua, yaitu setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika engkau memperlakukan dengan baik, mengurus kedua orang tuamu, maka itu ibadahnya sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul menyuruh pemuda itu untuk pulang. Apa yang dilakukan oleh Uwais Qarni ini dengan menaiki bukit bolak-balik setiap hari selama 8 bulan, artinya ada ingin membangun kekuatan daripada tubuhnya, membangun kekuatan otot-otot kakinya dan membangun otot-otot tangannya. Untuk apa? Untuk menggendong orang tuanya dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah. Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, sudah berapa puluh tahun, tapi aku ingin berbuat baik meskipun orang tuaku sudah tiada. Apakah bisa ya Rasul aku berikan menjadi anak yang soleh meskipun orang tuaku sudah tidak ada? Kata Rasul, bisa. Engkau bacakan ayat suci Al-Quran, hadiahkan kepada orang tuamu, itu adalah juga cara berbuat baik pada orang tua. Engkau bersedekah dengan sebesar keinginan dari apa yang kau miliki, hadiahkan untuk orang tuamu, engkau mendapat kebaikan, orang tuamu juga mendapat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bih aw waladun shalihah yad'u lahu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh Mushola Riyadul Husna, yang semoga pada pagi hari ini kita senantiasa selalu diberikan karunia serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih bisa memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menunaikan dan juga melaksanakan perintahnya, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita kerjakan, ibadah yang telah kita kerjakan beberapa masa-masa yang lalu, dan juga ibadah yang akan kita kerjakan di masa-masa yang akan datang, insya Allah selalu diberikan oleh Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi kebaikan buat kita kelak berpulang ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah yang memang sangat kita butuhkan, insya Allah diberikan kepada kita yang hadir pada pagi hari ini, dan juga mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah, kita adalah orang-orang yang dituntunnya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pagi hari ini saya akan sedikit mengingatkan kembali, merefreshing kembali sebuah nasihat yang sangat diberikan penguatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, yaitu tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua kita. Sama-sama kita ketahui bahwa di antara kita yang hadir pada kajian subuh ini, keberadaan kita tidak terlepas dari adanya orang tua kita. Baik orang tua yang mungkin pada saat ini sudah berpulang ke rahmatullah, ataupun mungkin ada bersyukur kepada Allah karena hadirin sekalian masih memiliki kedua orang tua yang masih ada hidup di dunia. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, posisi dan keutamaan ibadah untuk berbuat baik kepada orang tua, mentaati perintahnya, menjalankan apa yang telah diperintahkan, ini ternyata menduduki porsi yang sangat utama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mendudukkan berbakti kepada orang tua, yaitu setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, jangan sekali-kali di antara kita menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kadang-kala kita menyembah Allah tapi sering berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah tapi kadang-kadang meminta kepada yang lainnya. Menyembah kepada Allah tapi kita menyentuhkan Allah dengan benda-benda lainnya. Masya Allah, musyrik. Nah, setelah Allah perintahkan kita menyembah Allah, kemudian Allah yang kedua perintahkan kepada kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi kedudukan berbuat baik, menghormati, taat kepada orang tua setelah Allah perintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat dari ayat ini jelas bahwa ada peran yang sangat besar yang harus kita lakukan, baik ketika kita masih memiliki orang tua yang masih hidup ataupun orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu berbakti kepada. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ada seorang sahabat, seorang pemuda yang mendaftarkan diri kepada Rasulullah untuk ikut serta berperang di jalan Allah, menjadi pasukan perangnya Rasulullah. Seperti biasa, ketika orang ingin berjihad di jalan Allah, berperang bersama Rasulullah, pasti dia akan dilatih dulu, dia akan diberikan satu penguatan. Maka tidak kecuali dengan pemuda yang ingin berjuang bersama Rasulullah, maka dilatihlah dia pertama di tes fisiknya, kekuatannya. Kemudian dilatih cara untuk berperang dengan cara memanah. Kemudian dilatih untuk bagaimana menaiki daripada kuda. Dilatih bagaimana dia harus melakukan musuh di tengah-tengah yang luas. Nah, semua itu dijalani dengan seorang pemuda ini dengan sangat baik. Bahkan ketika akhir semua tesnya ini, maka pemuda ini dinyatakan lulus untuk bisa berperang di jalan Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum ikut berperang, maka pemuda ini dipanggil oleh Allah, oleh Rasulullah. Wahai pemuda, sebelum kau berperang di jalan Allah ikut bersamaku, ada beberapa pertanyaan yang ingin aku sampaikan kepadamu. Apakah kamu masih punya orang tua? Kata Rasulullah kepada pemuda ini. Kemudian kata pemuda, ya Rasulullah, aku masih punya orang tua, bahkan masih ada kedua-duanya. Namun ya Rasulullah, kedua orang tuaku sudah sangat tua dan renta dan sudah tidak berdaya. Kemudian Rasul bertanya lagi, kalau seandainya nanti kamu ikut berperang bersamaku, siapa yang ngurus kedua orang tua kamu ini? Maka pemuda itu mengatakan, nanti dia akan berdua saja Rasulullah di rumah. Tidak ada yang mengurus karena saya adalah anak satu-satunya di keluarga itu. Kemudian kata Rasulullah, wahai saudara,
Pulanglah kamu ke rumah, temui kedua orang tua kamu, karena ketika engkau memperlakukan dengan baik, mengurus kedua orang tuamu, maka itu ibadahnya sama dengan berjihad di jalan Allah SWT. Maka Rasul menyuruh pemuda itu untuk pulang. Bagaimana dia harus mengurus kedua orang tuanya, dan ternyata ketika mengurus pemuda tadi dengan baik kedua orang tuanya, maka di hadapan Rasul sama persis ketika berjihad di jalan Allah. Inilah salah satu yang perlu mendapat perhatian kita. Kadang-kala kita suka meremehkan, kadang-kala kita suka mengabaikan apa yang kadang-kala diperintahkan oleh orang tua kita. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan modernisasi pergaulan, adab dan sebagainya, kadang-kala anak sudah tidak lagi mengedepankan agama terhadap orang tua, benar nggak? Kadang-kala bagus sih, bagus memberikan penguatan orang tua itu sebagai teman sahabat atau bukan teman curhat, tapi kadang-kala etika mereka sudah keluar dari agama. Membaik keakraban, kemudian kebersamaan, kemudian saling komunikasi sangat diutamakan antara orang tua dengan anak. Tapi kadang-kala mereka lupa bahwa ada bagian yang harus mereka taati, karena itu adalah nilai-nilai agama kita. Karena kan kita lihat sekarang berapa banyak orang di antara kita, anak-anak kita, karena urusan yang sangat ringan, sepele, Masya Allah, mereka bahkan sampai membunuh kedua orang tuanya. Coba kita baca dalam laporan-laporan wartawan, modal internet dan sebagainya. Hanya karena tidak diberikan uang 5.000, seorang anak tega membunuh orang tuanya. Masya Allah, nauzubillah. Kenapa? Karena mereka tidak dibekali dengan agama. Nah, inilah kita diingatkan oleh Allah dan juga oleh Rasul bagaimana kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, dalam sebuah kisah juga ada seorang pemuda, sahabat Rasulullah, mengungkapkan terhadap apa yang pernah dilakukan selama ini kepada orang tua. Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang tua dan aku memiliki seorang ibu yang sudah sangat rentan. Seperti yang sebagaimana aku lakukan selama ini, sebagai tanda aku berbakti kepada ibuku, maka ibuku yang lumpuh itu setiap hari aku mandikan. Aku bersihkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kotoran-kotoran hinggap di badan dari ibuku tadi. Kemudian setelah selesai mandi, aku suapi ibuku dengan penuh keikhlasan. Aku berikan asupan makanan-makanan yang baik agar ibuku juga tetap sehat meski masih dalam usia rentan. Bahkan ketika dia ingin berpindah satu tempat, tidak sungkan-sungkan aku gendong ibuku dengan sebaik-baiknya. Ini curhat seorang sahabat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah yang aku lakukan selama ini kepada ibuku sudah termasuk bisa membalas daripada jasa-jasa aku kepada orang tua? Tanya sahabat ini kepada Rasul. Apa jawab Rasul? Apa yang kamu lakukan ini sudah baik. Apa yang kamu kerjakan ini sudah sesuai dengan agama. Tapi hanya baru 1% dari kewajiban kamu terhadap orang tuamu. Masya Allah. Segitu hebatnya untuk membantu, melayani, memberikan asupan orang tua, hanya baru 1%. Tapi Rasul mengembirakan dari sahabat ini. Tapi ingatlah wahai saudara, apa yang kamu lakukan termasuk adalah sudah terbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Jadi sebenarnya tidak ada bagi kita untuk bisa menyamai, kalau melebihi tidak mungkin, menyamai terhadap apa yang pernah diberikan oleh orang tua kita. Bayangkan ketika kita masih kecil, sudah lahir di dunia ini, kadang-kadang orang tua fokus apapun dilakukan untuk kita, benar nggak? Baik dari mandinya, makanannya, bahkan sesuatu yang mungkin sangat menyakiti hatinya karena tangisan kita, kemudian kerjaan kita bisa menyentuh perasaan dia, tapi tidak pernah orang tua itu menghardi daripada anak-anaknya. Ini luar biasa. Makanya tidak ada kata Rasul yang bisa menyamai daripada apa yang telah diberikan oleh kita, untuk menyamai minimal daripada apa yang telah diberikan oleh orang tua. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
berbakti kepada orang tua itu di dalam Al-Quran bahkan hadis-hadis amat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang menghormati, berbakti kepada orang tua, tunduk dan taat kepada orang tuanya, maka kata Rasul sudah melakukan amal yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang diriwayatkan oleh hadis Rasulullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Rasul menjawab, amal yang amat dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Makanya Rasulullah mengisyaratkan hadis ini dengan as-sholatu ala waktiha. Makanya kalau bisa ketika mendengar azan, bergegaslah kita, baik ketika kita ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan, langsung kita segerakan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang manggil adalah yang Maha Kuasa. Yang manggil adalah yang menciptakan kita. Yang memanggil adalah yang memberikan rezeki kita. Yang manggil adalah yang selama ini memberikan naungan buat kebaikan kita dan hidup kita di dunia. Kadang-kadang orang masih suka berpaling daripada yang memanggil. Karena contoh orang tua kita kadang-kadang manggil kita enggak diindahin, kadang-kadang kita kesel. Apalagi yang manggil Allah tidak diindahkan sama sekali, masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasul, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Makanya bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tua, ini Rasul mengibaratkan siapa orang yang di rumahnya masih ada kedua orang tuanya dan masih dalam keadaan sehat, maka orang itu adalah bersyukur karena ada dua pintu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di jemaah masih ada yang orang tua kan? Alhamdulillah ada yang ada. Bahkan ada yang sudah tidak ada. Wahai Rasul, bagaimana kalau satu orang tua? Kalau satu orang tua, maka hanya ada satu pintu untuk menuju surganya Allah. Tapi kalau kita sudah tidak punya orang tua, masya Allah, sudah tidak ada pintu-pintu di rumah kita untuk menjadi sarana, menjadi alat atau jalan untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah salah satu amal. Yang ketiga, kata Rasul berkaitan dengan pertanyaan yang dimaksud adalah amal yang paling dicintai oleh Allah adalah berjihad di jalan Allah. Jadi kalau selama ini tutur kata kita kepada orang tua kita sangat baik, bahkan keperluan yang mereka perlu diadakan kita berikan satu pelayanan, masya Allah. Ini sama juga kita sedang menggapai sebuah kebaikan, yaitu dituntutnya kita menjadi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan berbakti orang tua ternyata mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan sebuah kisah, dan kisah ini amat begitu favorit, bahkan luar biasa untuk menjadi ibrah kita. Ada seorang pemuda namanya Uwais bin Qarni. Uwais bin Qarni ini adalah seorang pemuda dari Yaman. Dia bukannya sahabat Rasul, bukan orang yang memiliki jabatan penting di dalam kerajaan, bahkan dia termasuk seorang pemuda biasa. Bahkan Uwais al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang memiliki penyakit lepra, penyakit kulit gatal-gatal. Tapi sungguh luar biasanya, Uwais al-Qarni ini sempat menjadi buah bibir di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena ucapan Rasulullah SAW, "Wahai sahabatku Abu Bakar, Umar bin Affan, nanti kalau kamu ketemu seorang yang bernama Uwais bin Qarni, maka mintalah kamu doa kepadanya dan mintalah kamu beristighfar di hadapannya." Masya Allah. Rasul mengatakan itu di depan para sahabat. Padahal sahabat itu tidak satu pun yang tahu siapa sebenarnya Uwais al-Qarni ini. Tapi Rasul menyuruh para sahabat nanti kalau ketemu yang namanya Uwais bin Qarni, Rasul dengan seluruh para sahabatnya memerintahkan apa? Supaya minta didoakan oleh Uwais bin Qarni. Ternyata ini yang menjadi perhatian kita, yang harus kita telah.
Uwais Al-Qarni ini punya seorang ibu yang keadaannya sangat tua dan juga lumpuh. Uwais Al-Qarni ini setiap saat selalu berbakti kepada orang tuanya. Bahkan singkat cerita, ada satu permintaan dari orang tuanya yang sangat dipikirkan oleh Uwais Al-Qarni adalah orang tuanya ingin menunaikan ibadah haji. Sekarang pertanyaannya, dari Yaman ke Mekah itu berapa kilometer? Kalau tidak ditempuh dengan kendaraan, pesawat, dengan kendaraan lain, berapa hari, berapa jam yang perlu ditempuh untuk menempuh dari Yaman ke Mekah ini? Tapi ini yang mungkin perlu sama-sama kita cermati dalam kajian subuh pagi hari ini. Maka untuk menunaikan hajat orang tuanya, Uwais Al-Qarni ini memberi seekor anak lembu. Kemudian orang-orang berpikir, buat apa anak lembu ini? Maka yang dilakukan Al-Qarni adalah membangun kandang anak lembu ini di atas bukit, dari suatu bukit batu yang sangat tinggi. Di sana diberikan satu tempat kandang anak lembu ini. Yang dilakukan oleh Al-Qarni adalah setiap hari dia bolak-balik mengangkut anak lembu, menenteng anak lembu itu dari bukit yang paling atas kandangnya sampai ke bawah. Itu dilakukan oleh dia. Bahkan penduduk Yaman pada saat itu, tetangga-tetangga mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni sudah termasuk orang gila. Bolak-balik. Dari mulai anak lembu itu berukuran 1 kilo, 5 kilo, bahkan sampai 50 kilo dilakukan dengan baik oleh dia. Sekarang semakin anak lembu gede itu, kira-kira semakin enteng atau semakin berat? Dia semakin berat. Tapi dilakukan oleh dia, ternyata tubuh dia begitu kuat. Otot-ototnya sudah terbangun. Bahkan sampai lembu itu berukuran 100 kg. Ini yang mungkin bisa sama-sama kita telah. Kenapa? Ternyata apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni ini dengan menaiki bukit bolak-balik setiap hari selama 8 bulan, adanya ada ingin membangun kekuatan daripada tubuhnya, membangun kekuatan otot-otot kakinya dan membangun otot-otot tangannya. Untuk apa? Untuk menggendong orang tuanya dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah. Maka setelah dia 8 bulan, apa katanya? Wahai ibu, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah, kita niat kepada Allah untuk menunaikan apa yang dulu ibu minta kepadaku. Kita menunaikan ibadah haji. Dengan cara apa, wahai Uwais? Dengan cara ibu saya gendong, masya Allah. Subhanallah. Maka digendonglah ibunya berangkat dari Yaman menuju Mekah dan sampailah Uwais Al-Qarni menunaikan ibadah haji. Kalau kita tidak ada yang seperti itu. Kadang-kadang anak-anak sekarang jangankan disuruh ya gendong orang tua, disuruh ke warung aja tanya upahnya berapa, kan gitu ya. Ya, kemarin ada keponakan saya pagi-pagi disuruh ke warung, anak kembar pada mau. Kenapa ya? Akhirnya suwi. Siapa yang menang ke warung? Masya Allah. Nah, sekarang bocah kalau disuruh ke warung apa? Iya, upahnya berapa? Kan gitu ya. Baru jalan, masya Allah. Tuh Uwais Al-Qarni digendong. Nah, ketika sampai di depan Ka'bah, meneteslah air mata ibunya. Wahai Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, meskipun aku lumpuh, meskipun aku tidak bisa berdaya selama ini, tapi karena anakku dengan kekuatan dan rasa hormatnya kepadaku, aku bisa mencium Hajar Aswad, aku bisa menunaikan ibadah haji, maka berikanlah kebaikan dan keutamaan ya Allah terhadap anakku ini. Malaikat menjawab, wahai ibu, doa yang kamu sampaikan sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu secepat kilat Allah menghilangkan tanda bintik-bintik penyakit kulitnya dan semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tinggal di tubuh sini dua warna putih tidak hilang. Ternyata untuk apa? Tanda putih ini adalah tanda Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab serta Utsman bin Affan mengenali bahwa dia adalah daripada Uwais bin.
Jadi Uwais Al-Qarni ini contoh dari seorang pemuda biasa, contoh dari manusia biasa yang bisa mengangkat derajat kedudukannya. Kenapa? Karena dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan meskipun tidak seperti itu, ada cara lain bagi kita untuk memberikan pelayanan yang baik kepada orang tua kita. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita masih ada, layani dengan sebaik-baiknya. Jenguk kalau memang masih bisa terjangkau oleh kita. Karena siapa orang yang datang ke orang tuanya lalu melakukan silaturahmi, memberikan kebaikan, kata Rasul, maka orang itu akan diberikan panjang umur dan diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau orang tua kita udah gak ada? Baca hadis diriwayatkan oleh Rasulullah ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal. Sudah berapa puluh tahun, tapi aku ingin berbuat baik meskipun orang tuaku sudah tiada. Apakah bisa ya Rasul aku berikan menjadi anak yang soleh meskipun orang tuaku sudah tidak ada?" Kata Rasul, bisa. Engkau bacakan ayat suci Al-Quran, hadiahkan kepada orang tuamu, itu adalah juga cara berbuat baik pada orang tua. Engkau bersedekah dengan sebesar keinginan dari apa yang kau miliki, hadiahkan untuk orang tuamu, engkau mendapat kebaikan, orang tuamu juga mendapat kebaikan. Bahkan doa yang harus kamu lazimkan setiap hari adalah cara kamu berbuat baik kepada orang tua. Inilah sebagai bagian dari cuman kita, ijama tabnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Ketika manusia cucu anak Adam kita ini meninggal dunia, maka putus amal ibadah kita kecuali 3 deposito sedekah jariah kita. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah awaladun solehah, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Makanya kita selalu bermunajat kepada Allah ini ya. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh dan solehah. Benar gak? Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang solehah. Di doa kita setiap hari. Tapi pertanyaan sekarang, kita ini sudah menjadi anak yang soleh belum buat orang tua kita gitu. Kita minta anak kita anak yang soleh dan solehah, kita sendiri sama orang tua kita lupa. Nah jangan begitu, karena kalau kita ingin menjadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka jadikan dulu kita ini sebagai anak yang soleh dan solehah untuk orang tua kita. Kirimkan hadiah Al-Fatihah minimal setiap sholat 5 waktu. Kirimkan bacaan ayat Al-Quran minimal setiap malam Jumat. Kirimkan hadiah kalau sedekah jariah kita bisa. Kirimkan, ini cara kita. Insya Allah kalau ini kita lakukan, kita menjadi yang soleh dan soleh buat orang tua kita, dan anak kita pun menjadi anak yang soleh dan solehah untuk kita nanti. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Jadilah keturunan kami, anak-anak kami menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan jamaah kajian subuh yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang umat Rasulullah yang menjadi anak yang soleha dan soleh dari orang tuanya masing-masing. Sehingga kelak kita mendapat kebaikan di dunia, kelak juga mendapat kebaikan di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Oleh karena itu, sebagai penutup, mari kita bacakan suratul Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini, bagi orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, kita menajatkan mudah-mudahan di bulan Muharram ini diampuni segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Kemudian Al-Fatihah kita sebentar juga, mudah-mudahan kalau ada orang tua kita yang masih ada di dunia, mudah-mudahan orang tua kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang banyak dan halal, diberikan perlindungan dari segala musibah, gangguan dan halangan, dan insya Allah dengan doa-doa mereka akan menjadi benang merah, akan dimasukkannya surganya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wali kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Mahmud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa
barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir pada kajian subuh pagi ini ya Allah, berikanlah silaturahmi kami ini silaturahmi yang Engkau ridhoi ya Allah. Berikanlah kami kesehatan ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang untuk taat kepadamu ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang banyak dan halal ya Allah. Berikanlah kami keberkahan hidup di dunia ini ya Allah, dan tuntunlah kami agar senantiasa selalu memberikan petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahannya ya Allah. Ridhoilah daripada semua pekerjaannya ya Allah. Terimalah seluruh amal ibadah daripada orang tua kami ya Allah. Dan tempatkanlah kedua orang kami yang telah berpulang ke rahmatullah di tempat yang sebaik-baiknya di sini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika orang tua kami masih ada di dunia ini ya Allah, berikanlah mereka kesehatan ya Allah. Berikanlah mereka perlindungan-Mu hidup di dunia Allah. Berikanlah rezeki yang banyak dan halal buat orang tua kami ya Allah. Dan jadikanlah orang tua kami yang senantiasa selalu memberikan kebaikan untuk kami dan keluarga besarnya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.